Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tahun 2021 dalam hitungan jam akan kita lewati bersama-sama dan kita akan memasuki tahun 2022. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita sehingga kita bisa melalui tahun 2021. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang memampukan kita sehingga kita bisa melewati tahun 2021. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau siapkan dengan pujian sebab anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah tutup tahun kita pada sore hari ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, kami bisa melalui tahun 2021 yang akan segera kami tinggalkan sesaat lagi.
Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak henti-hentinya di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada sampai di titik ini. Bapa di dalam surga, kami serahkan kebaktian tutup tahun ini di dalam pimpinan Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap ucapan syukur yang kami naikkan boleh berkenan di hati Tuhan dan memberkati kami semua. Dan firman Tuhan yang kami dengar semakin meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mudah kita melewati tahun 2021 ini karena masih terkena dampak dari virus COVID-19. Pasti setiap pribadi kita punya perjuangan dan pergumulan yang berbeda-beda. Ada banyak kenangan yang terjadi di tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita lalui. Baik itu kenangan manis maupun kenangan pahit. Apa yang sudah terjadi di tahun 2021 biarlah menjadi pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Sebuah pengalaman perjalanan iman yang indah, yang bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita untuk kita memasuki tahun 2022. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita apapun keadaannya. Bersama dengan Tuhan kita bisa melalui hari-hari kita yang berat di tahun 2021 dalam pergumulan kita sehingga kita masih ada di titik ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua untuk kita bersyukur kepada Tuhan dengan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila melalui firman Tuhan ini, iman kita semakin dikuatkan di dalam kita mengiring Tuhan. Kita mau siapkan dengan satu pujian, Bersama-Mu Bapa. Kau ada bersamaku di tiap musim hidupku.
kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita akan meninggalkan tahun 2021 dan beberapa jam lagi kita akan masuk ke tahun 2022. Tema renungan tutup tahun kali ini adalah Ebenezer yang diambil dari 1 Samuel 7 ayat 12. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami ucap syukur untuk penjagaan, penyertaan, perlindungan Tuhan sampai saat ini. Kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah Tuhan akan mengurapi setiap dari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh serahkan renungan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan baca 1 Samuel 7 ayat 12. Ya, 1 Samuel 7 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi Ebenezer ini merupakan sebuah monumen, ya, batu yang diletakkan Nabi Samuel. Ini, ya, batu ini bukan untuk disembah, ya, tapi sebagai pengingat atas pertolongan Tuhan, supaya mereka terus mempercayai Tuhan. Kita akan melihat sebentar latar belakang sebelum adanya monumen Ebenezer ini. Ya. Di Samuel pasal 4 ayat 6, ya, itu terjadi di zaman Imam Eli. Saat itu Israel berperang melawan Filistin, dan saat Israel mengalami kekalahan, mereka ingat, oh ya, kita punya tabut perjanjian, tabut Tuhan yang disimpan di Silo. Nah, dengan harapan, dengan adanya tabut Tuhan sebagai lambang hadirat Tuhan bersama dengan mereka, bangsa Israel, kemudian mereka akan mengalami kemenangan. Itu harapan mereka. Tapi apa yang terjadi? Israel kalah. Bahkan tabut Tuhan direbut oleh Filistin. Anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas mati di pertempuran. Tabut Tuhan di Filistin ini selama 7 bulan. Selama tabut Tuhan di Filistin, orang Filistin tidak mendapat berkat, tapi malah menderita. Ya, banyak orang Filistin yang mati karena terkena wabah, ya, timbul borok-borok yang menyebabkan kematian. Akhirnya orang Filistin mengembalikan tabut Tuhan ke Israel dan kemudian disimpan di Kiryat Yearim di rumah Abinadab.
dan lamanya 20 tahun. Ketika tabut Tuhan jauh direbut bangsa Filistin, hidup orang Israel menderita. Dan ketika tabut Tuhan sudah di Israel, di rumah Abinadab, di Kiryat Yearim, apakah bangsa Israel diberkati? Ternyata tidak. 1 Samuel 7 ayat 2, saya bacakan 1 Samuel 7 ayat 2, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh, di ayat terakhirnya, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi tabut Tuhan sebagai lambang hadirat Tuhan saat jauh menderita, saat tabut Tuhan sudah dekat, sudah di Israel, bahkan 20 tahun tetap menderita. Mengapa? Jawabannya ada di 1 Samuel 7 ayat 3. Kita akan buka bersama-sama 1 Samuel 7 ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing, kecil, dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ternyata walau tabut Tuhan ada di Israel, hidup orang Israel ini ternyata mengabaikan hadirat Tuhan. Ya. Orang Israel mengabaikan hadirat Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain, ya, berhala-berhala. Kemudian mereka juga menyembah Dewi Asitoret. Ya. Jadi mereka walaupun ada hadirat Allah di situ, tetapi mereka tidak bersatu, tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah ilah-ilah lain dan berhala-berhala. Kita ingat ilustrasi yang saat khotbah Pak Waluyo ya tanggal 19 Desember yang lalu. Di situ Tuhan ada di dalam rumah, Tuhan diberikan kamar terbaik ya, tapi tidak dilibatkan dalam kehidupan si pemilik rumah. Nah, saat Israel seperti itulah ya, kemudian Nabi Samuel mengajak Israel bertobat. Ini poinnya ya. Israel harus bertobat. Nah, di Samuel 1 Samuel 7 ayat 4, kemudian saya bacakan. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi Israel bertobat, dan apa yang terjadi? Tuhan yang berperang mengalahkan musuh bebuyutan Filistin ya, Filistin itu musuh bebuyutannya Israel ya. Kemudian memberi kemenangan kepada Israel. Untuk mengingat pertolongan Tuhan, Samuel kemudian mendirikan ya monumen atau batu itu yang dinamai Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi yang menjadikan Tuhan campur tangan saat Israel bertobat dan beribadah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Kita ada waktu untuk merenungkan apa yang terjadi di tahun 2021 ini. Mungkin ada kedukaan, mungkin kita terluka, sakit hati. Mungkin ada dari saudara-saudara kita yang terkena bencana alam atau terkena COVID-19. Dan masih banyak lagi. Tapi satu hal yang boleh kita ingat, Ebenezer,
Tuhan sudah tolong kita sampai saat ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah tolong sampai saat ini. Saat kita melihat ke belakang di tahun 2021, banyak hal mungkin yang mendukakan. Dan saat kita melihat ke depan, ke tahun 2022, kita mendengar prediksi yang kadang-kadang bisa menimbulkan rasa gelisah, khawatir, bingung. Saudara, kita butuh melihat satu arah lagi, yaitu ke atas. Ya. Ke belakang melihat tahun 2021, ke depan melihat 2022 yang bisa membuat kita khawatir, tapi kita bisa melihat ke atas. Kalau saat ini kita masih punya berhala-berhala, entah itu batu-batu, entah akik misalnya ya, yang diisi, atau hobi yang menyita waktu kita, seharusnya kita mungkin bisa membaca Alkitab, kita bisa meluangkan waktu untuk membaca renungan atau berdoa, tapi kita waktunya sudah habis ya untuk melakukan hal-hal tadi yang kita berhalakan. Ya, handphone juga bisa membuat kita sibuk begitu ya, sehingga menghabiskan banyak waktu. Sehingga kita dengan kesibukan itu kita tidak sempat untuk melihat ke atas. Kalau kita masih lakukan itu, mari Bapak Ibu Saudara kita bertobat. Termasuk saya ya. Saya tidak hanya menganjurkan saja, termasuk saya. Ya. Dengan penyertaan Tuhan kita bisa menatap dan melangkah masuk ke tahun 2022 dan kita berani mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong dan sampai berikutnya Tuhan juga akan tolong. Amin. Mari kita bersama-sama menutup renungan ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk renungan yang kami dengarkan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kalau banyak hal yang kami lakukan dan itu mendukakan Tuhan, kami boleh bertobat. Biarlah memasuki tahun 2022, kami boleh beserta dengan Tuhan. Kami boleh berpegang tangan dengan Tuhan. Dan kami hanya menunjukkan hidup dan hati kami hanya kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami sering kali mendukakan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Bahkan sering kali waktu kami sia-siakan untuk hal lain. Dan bukan menyiapkan waktu untuk Tuhan. Biarlah kami memasuki tahun 2022 menjadi pribadi yang baru, yang Tuhan perbarui, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami percaya saat kami bertobat, maka Tuhan akan bersama dengan kami. Tuhan akan menolong dengan kami, menolong hidup kami, menolong langkah-langkah kami, pekerjaan kami, masa depan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami boleh serahkan hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah tutup tahun kita pada sore malam hari ini sudah selesai dan kita mau menyambut tahun 2022 dengan iman dan percaya dan yakin bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa melewati setiap pergumulan, setiap ujian yang akan terjadi atau yang ada di tahun 2022 dan bersama Yesus kita akan menoleh kemenangan. Kita mau akhiri dengan pujian hari-hari kulalui bersama Yesus. Biarlah pujian ini juga menjadi keyakinan kita dan janji kita bahwa kita akan melewatinya bersama dengan Yesus. Bersama Yesus.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah penutupan tahun pada malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami pada malam hari ini mengucap syukur bahwa kami sebentar lagi boleh mengakhiri tahun 2021 dan akan memasuki tahun baru 2022. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan terhadap jemaat Tuhan di gerejamu ini. Kami mengucap syukur untuk jemaat yang sampai hari ini Tuhan masih boleh beri kesehatan. Kami boleh menyerahkan jemaat di gerejamu ini Tuhan untuk pekerjaannya, untuk pelayanannya, dan untuk adik-adik kami yang masih sekolah, kuliah. Tuhan tolong sehingga memasuki tahun 2022 mereka boleh mengerjakan banyak hal dengan lebih baik lagi. Tuhan, kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu pada jemaat kami, dan kalau ada beberapa jemaat kami yang sampai saat ini masih sakit Tuhan, biar Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh sembuhkan, berikan belas kasih-Mu Tuhan sehingga saudara-saudara kami ini boleh Tuhan sembuhkan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh turut campur tangan. Kami mengucap syukur untuk Pak Jokowi yang boleh memimpin bangsa kami. Tuhan boleh menyertai, berikan kebijaksanaan Tuhan, apapun yang akan diambil, kebijakan-kebijakan yang akan diambil di tahun depan, biarlah Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh melindungi, dan segala kebijakan yang diambil, itu semua untuk kebaikan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kami boleh serahkan hidup kami, hidup jemaat-Mu di tempat ini, hidup bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh serahkan hidup kami. Amin.